Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Berikut adalah pengajar praktek dan fasilitator. Bapak Marsena Aji, SPD MPD, selaku pengajar praktek. Ibu Pur Indratmi selaku fasilitator. Latar belakang: murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata: menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah, meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Eliminasi tindakan: 1. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. 2. Berkoordinasi dan kolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 3. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sebelum mulai belajar, sudah berdoa? Belum. Silakan ketua kelasnya memimpin doa dulu. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Tujuan kesepakatan kelas ini adalah ada 3 poin yang terpenting, yaitu yang pertama menumbuhkan budaya positif, yang kedua menjadi keyakinan kelas kita, yang ketiga adalah menciptakan berpikir kreatif, kritis, dan berinovatif. Oke. Di kesempatan kelas ini nanti saya akan membagikan sebuah kertas kecil, apa namanya? Oke. Nanti bisa ditempelkan di depannya satu persatu. Oke. Baik, kita mulai ya kesempatan kelas kita sebelum kita masuk ke pelajaran. Oke, sudah kebagian semua kertasnya? Ya. Oke. Tuliskan kesepakatan kelas di kelas 11 TKJ 1 sesuai dengan yang Anda lakukan sehari-hari. Ya. Oke, anak-anak sudah semua? Ya. Oke. Kertasnya nanti ditempelkan di depan ya. Ya. Ya, oke. Dimulai dari sekarang.
Sudah semua? Sudah. Kita lihat di sini. Di sini saya akan melihat koreksi dari tulisan-tulisan kalian secara garis besar dibagi menjadi berapa. Oke. Tolong nanti Julia bisa ke depan membantu saya untuk memudahkan. Di sini saya melihatnya ada dua garis besar. Yang pertama yaitu disiplin waktu. Yang kedua adalah jagalah kebersihan. Jadi secara garis besar ada dua, yaitu disiplin waktu dan kebersihan. Oke. Baik. Terima kasih sudah membuat kesepakatan kita hari ini. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan budaya positif. Kemudian sudah tuliskan di situ. Kemudian di sini ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya untuk apa? Yang pertama, terciptanya pembelajaran aman, nyaman, dan tertib. Yang kedua, semua warga sekolah mampu bersaing menciptakan well-being. Yang ketiga, kegiatan budaya positif. Yang keempat, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah semua budaya positif dilakukan dengan penuh dengan kesadaran. Oke, jadi 5 itu ya secara garis besarnya. Terima kasih waktunya ya, sudah kesepakatan kita hari ini. Semoga nanti kalian bisa tertib. Amin. Bisa tertib, bisa sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Bisa menjaga kebersihan, kemudian tertib dengan waktu. Oke. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas? Apa ada yang mau menambahkan? Masih ada di sini kalau ingin menambahkan? Tidak. Itu ya. Nanti bisa didokumentasikan untuk Madin, Tila. Bisa didokumentasikan agar semuanya bisa membaca ya. Oke. Jadi nanti kesepakatan kelas kita adalah ini. Itu ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Sultan Agung Tirtomoyo, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta staf karyawan yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam acara desiminasi paradigma perubahan Ki Hajar Dewantara dengan tema menumbuh kembangkan budaya positif. Semoga acara kita pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Acara yang ketiga, desiminasi dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri, Bapak Muhammad Ashari, Eskom. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena sudah semakin siang, marilah kita buka untuk acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Sultan Agung, Bapak Ahmad Soleh SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak dan tata usaha SMK Sultan Agung Tirtomoyo yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sampai yaumul kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami atas nama Kepala SMK Sultan Agung Tirtomoyo menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka hari ini adalah acara desiminasi oleh Bapak Muhammad Ashari Eskom sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Kami berharap bahwa pada acara ini bisa berjalan lancar sesuai yang kita inginkan. Bahwa desiminasi pada pagi hari ini dengan tema mengembangkan budaya positif di lingkungan SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Judul ini perlu diangkat dan perlu didukung oleh kita semua karena budaya atau karakter-karakter yang bersifat positif di SMK Sultan Agung Tirtomoyo ini perlu dikembangkan. Tujuannya supaya siswa-siswi SMK Sultan Agung ini memiliki budaya karakter
yang positif untuk mengarah ke masa depan mereka. Dan ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Ansari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Tentu saja ini bukan hanya untuk beliau saja, tetapi untuk kita semuanya. Bahwa Bapak Ibu yang lainnya akan mendapatkan kesempatan untuk sebagai CGP berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ansari ini selaku pemula dari SMK Sultan Agung ini nantinya bisa mengembangkan atau bisa menularkan ilmunya secara sepenuhnya kepada teman-teman yang nantinya juga akan menjadi CGP yang akan datang. Acara ini mestinya akan mewujudkan karakter disiplin kepada murid-murid kita semuanya setiap harinya. Budaya santun, budaya ramah tamah, budaya senyum sapa yang bersifat karakter positif ini harus selalu berkembang di lingkungan kita. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti diseminasi Bapak Muhammad Ansari ini dengan baik, dan agar apa yang diinginkan beliau bisa tercapai dan insya Allah bisa lulus sebagai guru penggerak yang berasal dari SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Saya rasa sambutan saya hanya sekian. Selamat berdiseminasi. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Ahmad Soleh SPD selaku Kepala SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Untuk acara selanjutnya, diseminasi dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri, Bapak Muhammad Ansari Eskom. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat staf karyawan SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Pertama-tama, mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tiada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Kedua kalinya, selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Langsung saja. Ketiganya saya di sini akan izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Oke, di sini saya akan destinasikan yaitu aksi nyata saya dengan tema Paradigma Pendidikan Gajah Dewantara dengan tema menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Yang pertama, ilmu yang saya dapatkan dari selama saya mengikuti diklat calon guru penggerak yaitu yang pertama adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 5 poin. Yang pertama adalah menuntut, yang kedua adalah kodrat anak, kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang berpusat pada murid, yang keempat adalah budi pekerti, dan yang terakhir adalah petani. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru, kita harus menuntun anak ke jalan yang benar, karena setiap anak dari lahir sudah mempunyai garis samar, yang tugas kita hanyalah untuk menebalkan garis samar tersebut.
Oke, ingat ya, tugas kita hanya menuntun, bukan menuntut murid, menuntun murid ke jalan yang benar. Kemudian kodrat sudah saya jelaskan garis sama tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi murid agar peserta didik kita mampu bersaing di dalam dunia kerja nantinya. Oke. Kemudian yang keempat adalah pendidikan budi pekerti. Nah, di sini ini sangat penting sekali karena budi pekerti di sekolah itu sudah agak menurun ya. Mari kita tingkatkan dengan budi pekerti yang luhur. Kemudian petani ini seorang pendidik ibaratkan seperti yaitu petani yang menanamkan padi sesuai dengan tumbuh kembangnya masing-masing. Dari kesimpulan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, berarti kita harus menumbuh kembangkan dan menuntun anak ke jalan yang benar, ya. Oke, Bapak Ibu guru, di sini adalah foto-foto dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Ini adalah foto saya waktu pertama kali saya mengikuti lokakarya orientasi yang undangannya jam 8 dan saya datangnya cuma jam 12 siang. Jangan ditiru ya Bapak Ibu guru. Karena dulu waktu ada lokakarya orientasi di sini juga ada acara yaitu Android based test untuk ujian itu ya. Oke, ini gambar kedua yaitu foto bersama pendamping praktek yang saat itu dia berkunjung ke sekolah kami, sekolah SMK Sultan Agung Pontianak. Nah, ini lokakarya 1. Di situ kita saat belajar kita tidak harus belajar dengan di meja atau di kelas, tapi kita bisa belajar di ruang, di luar sambil bermain, belajar sambil bermain. Ini sebanyak 3 pendamping praktek dan kemudian 3 kelompok calon guru penggerak. Yang ini adalah PW, yang tengah adalah pendamping praktek saya dan samping-samping itu adalah kelompok saya, CGP angkatan 7. Nah, di sini ya, pembelajaran yang sambil bermain. Ini sambil bermain seperti kalian yang di sini itu ini sebuah pos ya. Seperti kalau di pramuka itu adalah waktu kita ambalan. Berarti di pos-pos itu ada misinya sendiri-sendiri. Gitu. Kita berarti belajar kita sambil bermain di situ. Kita berdiskusi dalam kelompok. Diskusi dalam kelompok. Nah, diskusi dalam kelompok ini tidak harus dalam satu kelompok. Berarti satu topik pembahasan itu bisa beberapa kali berpindah kelompok. Misalkan 1, 2, 3 1, 2, 3 dan diajak ya. Misalkan ada 10 seorang guru atau siswa 10, itu harus dibagi menjadi 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi kita bisa diacak menjadi bukan hanya hitungan 1, 2, 3, tapi dengan nyanyian atau yang lain, do, re, mi. Oke, itu yang sama seperti yang di atas tadi adalah di pos seperti pramuka. Oke, yang saya di sini adalah budaya positif. Budaya positif ini yang saya akan angkat di kali ini ya. Oke, yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua adalah dari motivasi, dukungan, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang kelima adalah posisi 5 kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Ada
poin, yaitu adalah yang pertama, engasosun tulodo. Yang diartikan apa? Di depan. Oke. Di depan kita harus memberikan semangat, memberikan contoh. Kita sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus memberikan sebuah contoh untuk anak didik kita atau peserta didik kita ya. Kemudian yang kedua, engmadyo bangun kasor. Engmadyo berarti di tengah-tengah kesibukan kita harus membagikan semangat peserta didik. Oke. Yang terakhir adalah tuturi handayani, yang berarti di belakang kita harus memberikan dorongan, kita harus berikan motivasi agar siswa kita menuju ke jalan yang benar, gitu ya. Oke, lanjut. Teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi ini untuk menghindari sebuah hukuman agar siswa terhindar dari hukuman. Jadi sering dimotivasi agar siswa kita tidak melanggar sebuah hukuman. Yang kedua adalah hukuman dan penghargaan. Menyajikan imbal balik seorang tidak melakukan kesalahannya lagi. Ya, jangan menjanjikan jika ada salah satu siswa melanggar peraturan atau kesepakatan kelas, maka jangan diberikan imbalan. Jadi salah satu adalah jika kamu tidak akan mengulangi kesalahannya beberapa kali lagi, kamu akan saya berikan sebuah hadiah. Itu hadiah apa? Terserah. Misalkan saya berikan hadiah handphone, mana handphone ini. Oke, yang ketiga restitusi. Membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nanti akan saya bahas di belakangnya. Oke, dari situ itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman adalah suatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Yang konsekuensi merupakan akibat langsung dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Kalau restitusi itu pilihan, jadi mengambil jalan tengahnya yang terbaik, gitu. Oke, ada dua contoh di situ. Yang satu background warna merah dan warna biru. Yang warna merah, Amir berangkat sekolah terlambat 30 menit dan Amir disuruh oleh guru PK mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Yang warna biru adalah Amir terlambat 30 menit pada jam olahraga dan Amir disuruh mengelilingi lapangan 3 kali. Nah, di sini ini adalah contoh konsekuensi dan hukuman. Manakah yang termasuk konsekuensi? Bu Ika? Oke, untuk yang konsekuensi itu yang warna biru Pak. Yang Amir terlambat 30 menit pada jam olahraga dan Amir disuruh mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Oke, terima kasih. Berarti yang warna merah berarti apa? Hukuman. Kenapa bisa disebut hukuman? Karena Amir melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Ya. Melanggar peraturan sesuai yang tidak sesuai dengan jadwalnya, gitu ya. Oke, lanjut berikutnya ada 3 posisi kontrol penghukum, yaitu ada negatif, netral, dan positif. Biasanya guru BK yang sering dilakukan itu yang mana ya? Kira-kira? Kalau di sini biasanya melakukan hukuman secara netral dan positif. Contohnya misal kalau netral itu spontan dilakukan, melakukan suatu aktivitas, misal melakukan kebersihan, membuang sampah. Nah, kalau positif biasanya kami menyuruh siswa untuk membaca Al-Quran atau menghafal hafalan surat di juz 30. Oke, terima kasih Bu Ika. Ya, dari 3 poin hukuman ada 3 poin, yaitu negatif. Biasanya Bapak Ibu guru yang sering dikatakan yang mana? Yang negatif, netral, atau positif? Tergantung. Oke. Kalau anak itu gimana ya? Tergantung nakalnya ya, berarti. Kalau emang anak itu benar-benar paling nakal, berarti menggunakan hukuman negatif. Ya.
Jadi kalau yang biasa-biasa bisa menggunakan netral atau yang positif, seperti itu ya. Mungkin di sini ada yang perlu ditanyakan? Lanjut ya. Tadi saya akan membahas sebuah keyakinan kelas yang saya katakan di depan tadi ya. Keyakinan kelas dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif akan menjadi bekal hidup murid selamat dan bahagia. Yang kedua, menjadikan keyakinan kelas sebagai dasar untuk menerapkan budaya positif dan pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menciptakan proses berpikir kritis, kreatif dan reflektif dan terbuka dalam nilai-nilai kebijakan universal dari keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas biasanya dilakukan sebelum awal tahun dimulai. Jadi pembelajaran utama, kesepakatan kelas. Kalau dulu namanya apa? Kontrak belajar. Jadi di situ ada kontrak belajar, pelanggaran, kemudian keyakinan kelas, kesepakatan kelas, seperti itu ya. Jadi jika nanti ada yang melanggar, tinggal kita menanyakan keyakinan kelas itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Tinggal kita menanyakan seperti itu. Jadi kita menggunakan hukuman-hukuman yang positif. Ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu, maka pelanggaran-pelanggaran akan hilang dengan sendirinya. Karena setiap keyakinan kelas berarti kesepakatan bersama, tidak hanya satu pihak. 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai posisi pendukung. Yang kedua ada posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi teman. Dan yang keempat ada posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi pendukung. Nah, posisi pendukung. Seorang pendukung bisa menggunakan hukuman fisik, misalkan suruh push up, squat jam, lari, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai pendukung senantiasa memerlukan sistem alat atau dapat lebih menekan murid-murid. Nah, di sini dalam hukuman itu ada konsekuensinya sendiri. Konsekuensi penyerapan hukuman itu adalah yang pertama adalah bisa murid bisa menjadi marah dan kemudian murid bisa menjadi pendendam untuk kita. Jadi kita jangan sering-sering menghukum seperti itu, ya. Lanjut. Oke, yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru orang tua akan berusaha membuat lebih lembut dengan rayuan, biasanya dirayu. Dirayu. Konsekuensinya akibat penerapan posisi kontrol ini adalah murid merasa lebih bersalah. Jadi kalau dirayu, otomatis kan akan introspeksi diri gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman. Nah, di sini akan guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru biasanya berdampak negatif dan berdampak positif. Oke, yang berdampak positif ini adalah hubungan baik antara guru dan murid. Konsekuensinya negatif itu adalah murid kan pendekatan murid sama guru. Jadi murid itu kalau tidak disuruh oleh guru itu tidak akan mau. Misalkan salah satu contoh, ada salah satu siswa dekat dengan salah satu guru. Jika teman guru kita yang lain menyuruh
si siswa itu, pasti dia tidak akan mau. Berarti maunya cuma sama salah satu guru tersebut. Ya. Jadi posisi teman itu ada konsekuensinya tersendiri-sendiri. Lanjut posisi pemantau. Posisi pemantau mengawasi, kita harus mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada murid. Kemudian konsekuensinya, memantau adalah murid memahami konsekuensi tersendiri yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru mewujudkan emosi berlebihan, seperti posisi penghukum tadi ya, emosi berlebihan. Gitu. Dan terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol ini adalah yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, kemudian agar murid menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian fokus ada pada murid, bukan hanya membahagiakan guru, tetapi orang tua. Murid mengetahui adanya suatu permasalahan, jadi murid sudah bisa menyimpulkan masalah dengan kesepakatan kelas. Kemudian di sini ada segitiga restitusi, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran atau paksaan. Yang keempat, menuntun dalam melihat diri sendiri. Kemudian mencari kebutuhan mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri, fokus pada karakter anak, fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nanti akan saya tampilkan sebuah video saya yang saya praktekkan di segitiga institusi pada saat tugas calon guru penggerak angkatan 7 ini. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke, yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu dapat pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang, dikembalikan ke suasana hati di mana belajar penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan, itu perbuatan salah peserta didik yang akan dilakukan beberapa konten dalam manusia. Di sinilah guru harus mampu memberikan jalan tengah atau jalan terbaik untuk mengatasi masalah. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Peserta didik siap untuk dihimbau dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadikan orang yang dia inginkan. Oke, di sini adalah saya akan menampilkan sebuah video yang berdurasi kurang lebih 5 menit. Ini juga termasuk dari tugas calon guru penggerak. Ini adalah behind the scene-nya saat membuat video. Demokrasi kontekstual 1/6. Ini adalah skenario untuk
di garis duduk. Nah ini prakteknya di garis kunci dengan siswa struktur belajar. Ini mengacu dengan skrip yang tadi ya, yang saya tampilkan di depan. Nah di sini validasi tindakan yang salah dengan kata-kata apa boleh itu mengenai sipil. Validasi tindakan yang salah. Nah ini menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah disepakati dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya juga ada testimoni dari siswa tersebut yang sudah dipanggil. Saya senang kalau masuk di bidang institusi karena Bapak Muhammad Asari memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat alasan saya bersama diri dan mencari solusi bersama serta membantu aktivitas siswa. Sekian, terima kasih. Jadi kita seorang pendidik mengajarlah dengan ikhlas agar mencetak generasi yang berkualitas. Mungkin Bapak Ibu Guru ini sudah sampai di ujung, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Keyakinan kelas jelas. Jadi kan Pak Ansari tadi di tengah slide menjelaskan bahwa sebenarnya guru, kalau saya itu juga sudah mempraktekkan kaitannya, cuma mungkin istilahnya berbeda. Jadi kalau saya mengistilahkan itu kontrak belajar. Jadi ketika saya masuk di awal tahun pelajaran, di kelas-kelas itu sudah membuat seperti itu. Jadi kegiatan satu semester itu yang saya lakukan apa? Dari silabusnya.
kemudian metode penilaiannya itu terdiri dari apa saja. Kemudian jadi anak tahu ketika dia tidak mengumpulkan tugas berarti nilainya kan juga minus. Nah, tapi yang namanya anak-anak kita itu sudah membuat kontrak. Nah, di tengah-tengah itu pasti masih melakukan pelanggaran. Nah, jadi untuk ketika kita mendapati anak-anak yang spesial, karena kita kalau sekarang itu menyebut anak nakal itu kan nggak boleh. Jadi anak-anak spesial, ya, memang yang saya spesialkan bahwa sampai kelas 3 pun kemarin saya masih dilapori BB-nya Mbak Ika. Nah, itu salah satu siswa kewalian saya itu nggak ikut rombis. Nah, kalau seperti padahal di awal saya sudah menyebutkan ini loh kontrak belajar kita, ayo anak itu sudah tahu nanti ketika tidak melakukan itu ada sanksinya seperti ini, nilai kamu seperti ini. Nah, untuk mengatasi kalau zero itu kan tidak mungkin, paling kita meminimkannya. Nah, mungkin bagaimana guru itu bisa meminimkan hal-hal yang demikian biar tidak banyak terjadi di kelas. Mungkin karena ada satu anak itu seperti itu ditiru yang lainnya. Mungkin itu saja Pak, bisa ditambahkan untuk bagaimana kita sebagai guru bisa meningkatkan kualitas kita untuk meminimkan hal tersebut. Baik, terima kasih Bu Tia. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana cara mengatasi anak yang spesial, dan bahkan kita sudah mempunyai kesepakatan kelas atau kontrak di kelas. Nah, kita kenalkan dengan nilai-nilai kebijakan universal dulu yang pertama. Setelah kita kenalkan dengan nilai-nilai universal, kita harus berpikir dengan mengambil yang terbaik. Jadi kita kenalkan pertama, ini loh nilai-nilai kebijakan, nanti kamu akan jadi seperti ini. Nah, misalkan, jadi kita kenalkan nilai-nilai dulu. Kemudian cara kedua itu dengan menggunakan segitiga restitusi tadi ya. Dengan kita menstabilkan identitas, kemudian menanyakan kesalahan, dan yang terakhir adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Seperti itu. Seperti itu Bu, mungkin. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup untuk saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah hadir di tengah-tengah hari ini, dan terima kasih sudah mendukung saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Semoga bisa menjadikan motivasi untuk Bapak Ibu Guru yang sekarang sudah mendaftar dan tinggal menunggu pengumuman hasilnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Bapak Muhammad Asari selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri, dengan tadi yang sudah disampaikan yaitu paradigma perubahan Ki Hajar Dewantara dengan tema menumbuhkan budaya positif. Ya, ada satu quote yang saya ambil dari Pak Asari tadi. Mengajarlah dengan ikhlas agar mencetak generasi yang berkualitas. Luar biasa sekali ya. Mari kita beri tepuk tangan yang untuk Pak Asari. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Asari dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Karena serangkaian acara sudah kita laksanakan dengan baik, marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.